Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini bertemu lagi dengan Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas tema atau pembelajaran yang sangat menarik. Sudah Ibu absen terlebih dahulu. Kita awali dengan membaca doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bisa dimulai? Bisa. Perhatikan. Pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang menganalisis pesan dari satu buku kumpulan puisi dan dua buku fiksi. Kemudian setelah berhasil menganalisis, mengidentifikasi, kita akan mulai dengan menyusun ulasan terhadap pesan dari dua buku fiksi. Nah, tujuan pembelajarannya apa, Bu? Ibu harap tujuan pembelajaran hari ini kalian dapat memahami pesan moral, amanat yang terkandung di dalam buku fiksi yang kalian bedah hari ini, yang dapat dikaitkan di kehidupan zaman sekarang atau bisa diterapkan di masyarakat atau diterapkan di kehidupan kalian sehari-hari. Paham? Wow. Kita lanjutkan. Kita mulai dengan menganalisis. Menganalisis itu adalah bagian dari identifikasi. bagian dari identifikasi. Ada lagi? Menganalisis itu ada mengamati teks. mengamati. Nah, dengan menganalisis kalian dapat mengidentifikasi, memahami, menelaah, memahami apa? Buku, kumpulan puisi atau buku Fiksi. Kita ambil media pembelajarannya. Yang pertama, buku kumpulan puisinya di situ apa? Seperti Joko Damono. Buku kumpulan puisi karya Sapardi Djoko Damono. Siapa yang tidak tahu ya? Beliau penulis legendaris yang sekarang sudah almarhum. Mudah-mudahan Allah menerima. Amin. Kemudian media pembelajaran selanjutnya, Ibu bawa dua contoh buku fiksi. Kalian bisa membedakan apa bedanya buku fiksi dan buku non fiksi? Buku fiksi adalah buku yang pemikirannya itu kebanyakan dari si penulis. Betul. Kalau buku non fiksi, Itu buku non fiksi itu lebih kepada ilmiah. ilmiah. Contoh buku non fiksi, Buku pelajaran. buku pelajaran masih banyak. Disertasi, Disertasi, apa lagi? tesis, Tesis. Komik. Boleh, komik. Apa lagi? Masih banyak. Non fiksi. Novel, Bu. Non fiksi. Kamus. Kamus. Biografi. Kalau buku fiksi contohnya adalah media pembelajaran buku fiksi kita, yaitu berjudul Satu Laut Berbeda dan Anissa. Kenapa media pembelajarannya Ibu ambil dua buku fiksi yang berbeda? Karena di dalamnya terdapat dua genre. Jadi, dua buku ini mengambil gagasan utama yang bertolak belakang. Jadi, Ibu harap ini relevan sekali untuk dibedah. Kita bahas dulu. Buku Laut Bercerita, gagasan utamanya, tokoh utamanya mengangkat tentang Kejadian 98. kejadian 98. Tokoh utamanya Laut. laut, betul. Sebab itu
aktivis pada zaman Orde Baru. Kemudian, jika buku Anissa itu menceritakan tentang seorang perempuan yang berhasil mengatasi stigma masyarakat. Apa itu stigma masyarakat? Persepsi. Apa lagi? Pandangan. Apa lagi? Pemikiran. Pandai sekali ya. Berarti buku ini sangat layak untuk dibedah karena dari dua buku ini kalian bisa tahu dua hal yang bertolak belakang. Satu tentang seorang laki-laki, satu tentang seorang perempuan. Hadir bukan untuk dibedah? Hadir. Kita bahas dulu. Nah, menganalisis buku. Kita bahas dulu. Sebelum ke analisis, kalian harus mengetahui dulu langkah-langkah menyusun sebuah apa? Ulasan. Satu, langkahnya apa saja? Identitas apa? Identitas buku. Identitas buku. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran. Yang keempat, evaluasi. Yang kelima, rangkuman. Pandai. Perhatikan, sebelum kalian memahami langkah, kalian dapat membuat ulasan atau tidak? Tidak. Maka yang harus dipahami adalah langkah terlebih dahulu. Kita bahas satu-satu. Identitas buku biasanya memuat satu. Judul buku. Judul buku. Penulis. Cetakan. Tahun terbit. Penerbit. Buku. Halaman buku atau ISBN. Betul, desain cover. Ada yang lebih penting yang dikomplit. Harga. Ada, bisa. Penulis. Begitu ya, paham ya? Identitas buku. Orientasi adalah pengenalan tentang Buku yang diulas. tentang latar belakang tokohnya. tentang latar belakang tokohnya, bisa tentang jalan cerita. Orientasi biasanya berada di Awal awal apa? buku. Awal ulasan. Awal apa? Ada yang ditanyakan sama sini? Aman. Apa? Tafsiran. Tafsiran. Berisi sinopsis novel yang diulas. Betul. Penilaian. Argumentasi. Kritikan. Kritik. Saran. Tafsiran biasanya memuat misal sinopsis atau poin-poin penting yang ada di dalam buku tersebut. Kita masuk evaluasi. Evaluasi dimuat oleh penulis atau pembaca. Pembaca. Perhatikan. Evaluasi, kita membaca satu buku yang sama. Ini kan buku yang fenomenal di kalangan remaja nih. Mungkin 80% dari kalian sudah baca. Misal, buku ini jika kita baca bersama, evaluasi yang ibu buat dan evaluasi yang kalian buat sama atau tidak? Beda. Berarti evaluasi disajikan oleh Pembaca. Berikan sedikit ulasan evaluasi. Contohnya seperti apa? Menurut saya buku yang kalau cerita itu mungkin menarik karena dia itu mencampurkan antara fiksi dan non-fiksi, adalah sejarah, fakta dengan khayalan. Betul. Ada lagi. Kata-kata yang digunakan berat. Kata-kata yang digunakan berat, Bu. Apa lagi? Evaluasi. Alurnya terlalu sulit untuk dimengerti. Betul. Alurnya terlalu sulit dimengerti. Terdapat alur apa saja dalam buku ini? Maju mundur. Apa lagi? Banyak tokoh, Bu. Banyak tokoh di dalamnya, Bu. Ada lagi? Gitu. Nah, ibu kasih gambaran. Evaluasi dimuat oleh seorang pembaca. Misal,
kalian membuat argumentasi evaluasi tentang buku ini. Bu, evaluasi yang saya dapatkan dari kedua buku ini adalah misal, buku yang pertama mengisahkan tentang misal seorang aktivis muda dengan kekurangan dan kelebihan buku yang ada di dalamnya. Kelebihannya apa? Ceritanya sangat menarik, Bu. Kekurangannya gaya bahasa dan alurnya sangat sulit untuk dipahami. Kemudian evaluasi buku yang kedua, misalnya ceritanya sangat menarik, Bu. Kemudian kelebihannya gaya bahasanya juga mudah dipahami. Akan tetapi kekurangannya, buku ini lebih cenderung disuguhkan untuk kaum perempuan. Itu kurang lebih ya. Ada tertinggal dalam buku kumpulan sajak ayat-ayat aktif. Buku kumpulan tersebut merupakan buku kumpulan Sapardi Djoko Damono. Berisi 54 sajak dan judulnya diambil dari salah satu sajak tersebut. Jadi, ayat-ayat api adalah salah satu judul yang terdapat di dalam kumpulan puisi. Berarti yang dinamakan buku kumpulan puisi di dalamnya memuat Puisi. berbagai jenis Puisi. dengan berbagai jenis tema, dengan berbagai jenis judul. Kita masuk Ibu tanya dulu. Rangkuman dan kesimpulan sama atau tidak? Beda. Sama atau tidak? Beda. Sama atau tidak? Beda. Sama atau tidak? Berbeda. Sama atau tidak? Berbeda. Sama. Menyimpul dan merangkum. Aku sama aja, Bu. Dia mempersempit. Boleh. Tapi mungkin lebih spesifiknya berbeda. Karena apa? Kesimpulan dibuat oleh seorang pembaca dan menyimpulkan hanya membuat ulasan keseluruhan. Itu menyimpulkan. Kesimpulan tidak dibatasi berapa banyak. Misal, saya menyimpulkan buku Laut Bercerita sangat menarik dan layak untuk dibaca. Jadi menyimpulkan berisi tentang argumentasi seorang pembaca. Jika rangkuman itu lebih spesifik karena biasanya rangkuman memuat poin-poin penting yang ada di dalam buku tersebut. Jadi sudah paham langkah-langkah menyusun ulasan? Kita bahas dulu. Kita sudah bedah buku sebelumnya. Kemudian Ibu tanya, kalian sudah mengetahui orientasi di dalam kedua buku ini? Bahwa yang satu karya Laila, yang satu karya Siti Fatona. Kemudian orientasinya kemukakan satu orang. Buku yang pertama orientasinya seperti apa? Kalau bercerita boleh silakan. Bercerita menceritakan terkait perilaku kekejaman dan kebengisan yang dirasakan oleh kelompok aktivis mahasiswa di masa Orde Baru. Ya, pada tahun Pada tahun 1998. betul. Orientasi buku yang kedua. Betul. Buku tentang Anissa Komono Sidik yang ditulis oleh Siti Fatona itu menceritakan tentang seseorang perempuan yang hebat dan mengagumkan dengan latar tempat indah yang ada di Indonesia. Ya, intinya yaitu seorang aktivis yang menentang bahwasanya perempuan itu juga bisa, enggak laki-laki doang. Jadi buku ini dapat mengatasi stigma masyarakat tentang emansipasi Wanita. bahwa laki-laki dan wanita punya hak yang Sama. terlebih tentang pendidikan. Tiga. Kemudian tafsiran dari buku yang pertama adalah sedikit aja, tidak apa-apa. Bukunya kalau menurut saya itu Laut Bercerita. Laut Bercerita apa namanya? Kisahnya menjimat, jadi Rumit. rumit
terus susah menghafalkan nama tokohnya karena banyak. Terlalu banyak. Baik. Tafsiran yang kedua. Menurut saya untuk dari segi kelebihannya itu banyak karena dia mengangkat isu-isu yang memang Berada di masyarakat itu menjadi cuma mungkin kekurangannya itu selain dia itu hanya bertujuan untuk wanita, mungkin agak sedikit bahasanya yang menyinggung perasaan orang-orang yang punya pemikiran yang beda terkait itu. Betul. Dan memang mungkin kekurangannya buku ini memang benar-benar menyangkal orang-orang yang punya pemikiran tersebut, ya, pemikiran yang berbeda. Berikan evaluasi dari kedua buku. Evaluasi dari kedua buku, kemudian buku kumpulan puisi. Menurut saya kalau yang untuk kita evaluasinya mungkin dari penulis akan lebih baik menyederhanakan cara penulisannya gitu harus bisa dimengerti oleh pembacanya. Jadi evaluasi yang pertama sebaiknya menyederhanakan gaya bahasa. Evaluasi buku yang kedua. Mungkin kalau misalkan evaluasi buku yang kedua penulisnya itu harus bisa Berangkat semua kalangan gitu ya, agar berlaku kanan-kanan gitu, nggak cuma contoh satu sisi. Nah, kemudian di sini ada yang pernah membaca buku kumpulan puisi atau suka sama buku kumpulan puisi atau puisi apa yang kalian suka? Biasanya puisi-puisi tentang Kekeluargaan, cinta, nasionalisme gitu ya. Sama evaluasi di dalam buku kumpulan puisi pun sama. Jadi lebih baik meskipun dia kumpulan puisi yang di dalamnya memuat berbagai jenis puisi, sebaiknya menggunakan hal-hal yang lebih spesifik agar dapat dimengerti oleh pembaca. Rangkuman dari kedua buku ini sedikit saja, tidak apa-apa, jelas. Rangkuman ya, poin-poin penting yang ada di dalam buku ini. Laut bercerita dulu. Satu. Harus bercerita. Rangkumannya itu pokoknya kalau misalkan poinnya itu tentang kisah keluarga yang di kalangan sahabat yang merasakan. Boleh. Kisah seorang keluarga yang kehilangan anak tercintanya. Kemudian jika buku Anissa, perempuan yang tidak kenal takut. betul, sosok perempuan yang tidak kenal rasa takut. Perhatikan anak-anak. Setelah memahami ulasan, kalian dapat menganalisis apa yang paling penting? Amanat, argumentasi dari yang kalian pahami pasti berbeda. Perhatikan, buku ini dua-duanya sangat bagus, betul? Dan menurut ibu kaitannya sangat jelas, baik di masa itu ataupun saat ini. Amanat yang terkandung di dalam buku yang pertama yang bisa dikaitkan dengan zaman sekarang. Satu, tidak mengulangi kejadian-kejadian. Pemerintah harus belajar dari sejarah. pemerintah harus belajar dari sejarah tentang cara menindaklanjuti argumen generasi muda. Kemudian yang kedua, kita bisa memanfaatkan kesempatan untuk kebebasan berpendapat yang jauh di zaman itu kita dekam dengan kebebasan berpendapat saat ini dilindungi oleh undang-undang. Sedangkan generasi muda dahulu kebebasan berpendapatnya terancam keselamatannya. Jadi sekarang itu kalian lebih punya hak atas kebebasan berpendapat. Ada lagi amanatnya? Cukup? Banyak sekali di dalamnya. Punya rasa nasionalisme, solidaritas, kemudian keberanian, perjuangan, pengorbanan, dan lain sebagainya. Amanat yang terkandung di dalam buku yang kedua adalah Mungkin bagi lelaki, karena itu bukunya buat perempuan, karena saya lelaki itu amanat bagi saya tidak memandang
rendah wanita karena haknya wanita sama dengan laki-laki. Betul. Tidak punya pemikiran yang memandang rendah perempuan. Karena apa? Diperhatikan ya, emansipasi wanita bukan berarti wanita harus lebih tinggi atau mengungguli laki-laki, tetapi wanita punya hak yang sama atas hal-hal yang harus dia dapatkan, termasuk apa? Berpendidikan, sosialisasi, berpendapat, dan lain sebagainya. Ada lagi amanatnya? Amanah yang saya dapat dari buku Anissa itu terkait sebuah persepsi bahwasanya antara laki-laki dan wanita diciptakan itu bukan untuk saling berlomba-lomba untuk saling memiliki, tapi untuk saling melengkapi. Betul. Jadi amanat yang penting adalah stigma di masyarakat harus diatasi bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama punya hak yang sama. Bisa bersahabat, bisa duduk bersama, bisa berbagi ilmu, betul? Betul. Kemudian ada lagi yang di belakang? Cukup? Amanat apa lagi? Silakan. Perempuan harus berani dan berani bersaing dalam semua hal, masuk ilmuwan, pendidikan. Perempuan harus berani bersaing dalam hal apapun termasuk keilmuan. Satu lagi. Ya, semuanya sih udah ada bener ya, Bu. Tapi saya rada menyangkal dari buku Anissa tersebut. Emang keren sih dari buku Anissa tersebut tuh bahwasanya ya perempuan punya hak bagian ini, tapi jangan lupa dalam buku itu harus tersirat bahwasanya perempuan juga punya hak untuk menjadi rumah tangga. Betul. Harusnya di dalam buku ini dijelaskan lebih spesifik juga. Meskipun perempuan punya hak yang sama, tapi perempuan tidak boleh lupa atas kewajibannya. Anda semua berikan tepuk tangan untuk kami. Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini dapat satu, menganalisis tentang Buku. kemudian setelah dapat menganalisis kalian dapat membuat ulasan dengan langkah-langkah ulasan yang sudah dipahami. Begitu ya? Cukup? Dan ditanyakan? Cukup? Terima kasih, ucapkan hamdalah. Kita tutup dengan doa, kemudian kita lanjut pertemuan minggu depan dengan tugas menyusun ulasan dari buku yang lain ya. Ucapkan terima kasih, tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fa'alna bi barakatin wa